Rahimahullah. Dari perhitungan bulan Qomariyah, sebentar lagi kita Bapak Ibu akan berada di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Ibu Bapak, bulan yang sangat-sangat kita rindukan kedatangannya. Awak Bapak Ibu dan hadir di rumah Allah kini Pak, sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Apa awak nanti yulai kabatamu tidak tahu gitu. Entah mungkin di penghujung bulan Sya'ban kok gitu meninggal. Ibu ya, mengapa? Bulan kampung. Bulan kampung semadanya itu. Tahu itu apa? Awak merindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Ramadan pun rindu dengan kita Bapak Ibu yang bahagia. Kenapa kita Bapak Ibu merindukan datangnya Ramadan itu? Karena dari 2 bulan Bapak dan Ibu, tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada pahala yang lebih besar selain daripada bulan suci Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain biasa-biasa saja. Jarang kita Bapak Ibu membaca kerinduan awak terhadap bulan yang lain itu. Sebetulnya biasa saja. Tapi ketika masuk bulan Ramadan Bapak Ibu, keadaan hidup kita ini berubah. Orang yang paling taat bulan apa? Bulan Ramadan. Orang yang paling rajin ke masjid bulan Ramadan. Luar dari bulan Ramadan, pamali. Pamali. Kau contohnya begitu. Bulan puasa bisa buat sampai bulan tahun. Sampai kedua hari. Atau masuk mengenal masjid dia. Fikir pengurus lancar ke masjid, tidak. Abang fikir pengurus baca apa kata masjid. Batu Pak, ibadah Rabi jemaah pada masuk. Sudah masuk lalu, hilang sehilang. Tiga hari. Itu apa yang baik? Akulah keadaan awak dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Nanda pernah berubah dari yang baik. Ikut Bapak Ibu mesti berubah. Islam itu datang yang baik untuk menyelamatkan kita dikala kita mengamalkannya secara benar. Di bulan puasa Bapak Ibu enak. Segala amalan awak Tuhan meningkat itu. Sebab Ibu kalau ibadah awak bulan puasa meningkat, naik terus. Jemaah. Jadi ibaratnya kini Bapak Ibu enak, awak akan kedatangan tamu yang agung. Presiden ketika singgah di rumah Ibu pakai bapak baik. Joka singgah dan duduk di rumah Ibu agak 2 jam. Presiden kok bagi dia dulu. Pertama jalan ke rumah nama rumah Tuhan batu buis kan. Ya Bu. Pagar dicek, kain pintu ditukar. Lalu kursi baru-baru, Presiden Rajo datang ke rumah seseorang atau luar biasa persiapan kita kalau orang datang ke bawah. Jangan itu Bapak kata PKKI datang ke rumah Ibu Pak, berbina-bina Bu. Kamera-kamera ikut raju. Bayangkan
namakan Ramadan itu dengan Sayyidus Syuhur, raja dari segala bulan. Tidak sembarang-sembarang bulan juga. Maka ibu awak menunggu kini kuah. Banyak katanya Lulbara atau poso Ustaz Nanjali, poso satu Ramadan. Tadi beliau tu bertanya kamu, ya tak? Ustaz, poso Nanjali apa poso? Ibu ya, saya nanti yang bahagia. Kalau selagi di Indonesia, kini gua cakap ada yang terlampau capek poso, ada yang tak capek poso, ada yang terlampau poso. Orang Indonesia, orang Indonesia kok kari-kari itu. Nyoi dan setiap buat anak penapek akan nama tu pakai itu, akan nama sabananya kalau batu apa penapek kalau cie saja lah pakai jangan bingung main pak. Ada pun beda-beda batu itu ada yang berbagai. Ada pun orang, ini orang bingung tak? Awak ini sangat diikuti tak? Iya. Ada orang preman pedagang tak, kau ada masuk saya kita cak. Cak ada masuk ni. Baik. Ibu ya. Bapak dan ibu yang baik. Aku yang akan datang Sayyid Syuhur, raja dari segala bulan. Jemaah Allah akan datang menyukup pada ibu. Ya, akan tuba beda jo kedatangan bagi jawatan rajo tadi. Biasanya kalau rajo datang, kalau penguasa datang ke kampung-kampung, keluar dari kampung, keluar nano sagaloto banti, yuna, urang berjalan kaki banti, kedua rajo lewat. Itu orang menghormati bapak yang banyak. Tapi ingat jemaah Allah, yang datang ini bukan manusia, yang datang ini bulan. Mana yang datang bapak ibu? Ini kata Nabi. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Yutahhiruna anil dhunubi wal ma'asi. Itu kehadiran Ramadan itu. Mengapa hadir? Kamu awak yang mengajar Ramadan itu selama sebulan nojo awak Ramadan itu tak serta. Kalau pejabat dikunjung ke negara awak kepada pejabat sementara supaya juga tikal Ramadan itu pak babamu jawab salamu 30 hari orang kasar dia ikuna sabana raja ko 30 hari awak babamu jadi mengapa datang Ramadan itu yutohiruna mensucikan kita. Itu ya. Jadi hadirnya Ramadan Bapak Ibu menyenangkan, membahagiakan. Dan kita Bapak Ibu yang berbahagia di bulan puasa itu dan kita ada gelisah-gelisah. Walaupun paru tak besi, mata tekan tua, badan latihan, kita ada gelisah berpuasa. Kalau kini di bulan puasa Pak, talambe enak sih, tajam kamu kita sampai di atas. Kalau bulan puasa ya sabar, tenang, bahagia. Begitu Bapak Ibu yang bahagia. Ramadan mensucikan kita. Batuk tanang ini bulan puasa beliau. Awak berada dalam kesucian. 24 jam Ramadan itu mensucikan awak 24 jam.
punya udah puasa tu tenang, tak ada gelisah-gelisah dia. Aduh, bayangkan siang hari awak ada makan, besoknya barangkali makan sehari kalau bayangkan besok. Barang ibu dan resmi. Lesi jari nampak ini cuma tujuh rumah doang. Kepala pi semua ya. Nah, baliyo. Depan doang balik banyak lagi. Bangunnya ya. Atau bulan puasa siang hari sabar. Dak ada kita berontak, dak ada perang gitu. Lapar hari itu awak sedang pengampunan dosa, sedang Ramadan, sedang mensucikan kita. Itu sebenarnya. Jemaah, jadi kalau awak pahami bagaimana dunia maya, maka untuk kita masuk Ramadan itu memang sana hati awak. Dah ada awak dan takui, dah ada awak dan cabai. Awak tak boleh cabai dulu. Kadang-kadang ada orang cabai dulu selama Ramadan. Batuk, tak akan makan-makan lain. Itu dulu tak makan. Dia makan mana pasal apa? Lain apa? Lain. Nak pasal dia tak makan dia. Makan malam hari dia. Kalau sehari itu, malam ini. Makanya jemaah Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban kemarin itulah biar banyak puasa sunatnya. 2 bulan berbeda selain dari Ramadan, Nabi Muhammad puasa sunat yang paling banyak bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan. Hampir bercampur Sya'ban itu dalam Ramadan dan lebih begitu banyaknya puasa sunat. Kenapa begitu Bapak dan Ibu yang berbahagia? Kalau awak akan memasuki bulan besar, bulan yang agung, perlu persiapan. Pertama sekali persiapan puasa sunat. Kalau tidak biasa puasa sunat, sehingga puasa 3 hari dalam sebulan, tak pernah kita mencuba puasa lebih dahulu, tak pernah kita berpuasa bulan Sya'ban, masuk Ramadan, hari pertama tu bantu kerati sekali dia puasa. Tak tersapu dia awal dari pertama dulu. Nama aku betul tak? Tapi saya hari pertama tak tersapu orang lepas. Tuan lagi tanggung amami badan saya hari pertama. Waktu mulai itu baru awak latihan kurang. Latihan tak kurang atau mungkin tak pernah latihan langsung pada tiang sekali. Kau antara barangkali jam pagi mencari jam kamu lewat. Dia bisa dipercapai hari ini, bisa percapai ya. Ibu ya, apa percapai ya? Utara jatuh, tak percapai lah. Perlu latihan. Atau dulu Bapak dan Ibu yang berbahagia, awak latih diri awak puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Rajab, supaya apa? Masuk Ramadan tenang, biasa, aman. Itu. Tak ada kalau esok. Ibadat yang paling baik adalah puasa. Itu yang paling baik. Baku banyak puasa. Menahan. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh mengujian. Tahan dong, you ditahan dong.
amanah itu kan jauh pribadi. Latihan bapak dan ibu yang berbahaya. Maka menurut Nabi SAW dan ibu yang berbahaya, siapa barangnya yang akan disucikan oleh Ramadan itu? Bahkan caranya itu baru meraih ya kesucian Ramadan itu caranya. Cara mana yang itu bapak yang berbahaya? Enak. Pertama dengan siang dan kedua dengan qiyam. Salah Ramadan kedua itu kegiatan dua. Pertama siang, yang kedua qiyam. Siang di siang hari, mulai jam berapa yang siang dari jam berapa yang sah? Jam berapa kita menahan dari mulai imsak itu masuk waktu subuh. Kalau masih salini dulu, ibu sedang makan, bunyi salini, langsung ibu berhenti dan mau dulu. Makan dulu, santai dulu. Pokoknya bapak dan ibu yang bayar, kita disunatkan untuk apa? Mentakhirkan sahur. Biar kalau daripada lo yang bara sahur pak jangan nak ngawat pak. Ayo, mungkin apa tu mana kaji deh. Namun nak kaji ustaz mentakhirkan sama malam dan sahur. Jam berapa ke sahur tu jam 7? Gara-gara mana kaji malam tu. Mana mentakhirkan sahur tu ya tepat waktu. Lama suatu buat tu ada akan mulai. Makanya bapak ibu yang bayar, kalau Nabi mengatakan dalam hadisnya membaca ayat mungkin sampai 50 ayat baru masuk waktu subuh. Dari kita makan sahur. Jadi patokannya bapak ibu, imsak itu bukan segini. Apa patokannya imsak itu? Azan subuh. Makanya bapak ibu yang bayar sebelum azan subuh itu bapak ibu hati-hati awak beberapa menit maranti akan naik, maranti minum naik. Kalau apa sana merokok, antian merokok apa tu ni? Acapan rokok kosong separat dulu. Atau setabik minum ni, besok rokok. Antara gaya rokok tabik, rokok tabik. Ibu ya, ada. Atau nama siang sampai kapan? Sampai waktu maghrib masuk. Itu tadi bu, sunat bagi kita untuk mentakhirkan sahur dan sunat bagi kita menyegerakan berbuka. Itu jangan salah-salah pemahaman dulu kau. Baca capek makan pak kecil ustaz kan capek mah buku itu takkan tuan nak kaji. Muka sinyo capek mau kotu tepat waktu. Bilo kalau azan Nabi kumandangkan tak bunyi cacing apa? Kalau dulu kan bunyi cacing dah. Bunyi cacing belakang rumah kita terpijak cacing orang. Bunyi cacing. Langsung pukul sikit. Atau orang dulu buat apa? Dia cari daun kayu copak.
pula ada udara mana mau cuaca gua enak yang kayu dia berubah tambah kalam-kalam. Nah itu patut apa? Patokannya azan maghrib. Tak ada kayu juga. Atau tu tadi ada yang jadi patokannya apa? Sering ya. Alun bokor apa? Alun batu sering menilai. Dan sering jadi patokan yang patokan tetap masuknya waktu maghrib. Tunan siapa yang banyak antara imsak dengan iftar Tuhan, asitulah namanya berjihad. Jihad apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Karena apa yang banyak dari awal imsak sampai awal buku nafsu itu bagi-bagi itu. Ya boleh bergejolak. Makan, minum, macam-macam. Ya, aku makan tunan wak kendalikan itu dikitu atur bapak dan ibu yang lagi. Seandainya bapak ibu tidak ada lah puasa kau, mungkin awak banyak manusia kau, banyak seruput di binatang. Binatang kan ada berhenti. Ibu ya, bangunnya kali ibu jauh bangunnya sama nama. Ya bu, siang makan malam makan jauh. Jemaah, aku orang yang akan disucikan oleh Ramadan itu. Siapa mereka? Orang yang benar-benar dia mendirikan puasa di siang hari. Bapak dan ibu yang baik, maka puasa ini Bapak Ibu ada 3 golongan manusia yang melaksanakan puasa itu. Pertama orang awam, yang kedua orang namanya khawas, yang ketiga khawas. 3 tingkatan orang puasa. Pertama namanya orang awam. Kalau orang awam berpuasa cukupnya menahan lapar dan haus saja. Itu namanya puasa anak SD. Puasa anak SD, orang baru belajar puasa. Makanya ibu, anak SD kalau puasa, sana puasa itu dibaca kaya. Batang kaya di kawan, bukan SD itu. Kalau bagi kan ada tidak. Ada. Kalau ada SD puasa, dia belajar puasa. Sedang puasa itu kan, kesalahan dia lakukan dosa-dosa, dia tidak tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang puasa itu disebut dengan orang puasa khawas. Mereka menahan makan, tidak minum. Kemudian Bapak Ibu apa? Mereka tahan diri mereka tidak berbuat dosa. Apa? Tak makan, tak minum, sudah tahu. Lidah jangan sampai berucap yang tidak benar. Kalau sebab Bapak Ibu yang berbahagia, lidah awak berdosa di bulan puasa, akuilah pahala puasa kita. Kutikit dulu buat dalam puasa apa? Jangan berdiam juga, banyak berdoa juga, jangan ngecek dan kurma juga, jangan cari api-api yang isinya porno. Wah, ini pada puasa. Ibu ya. Jangan nonton TV di TV itu ada abang produksi masih ada salah. Jadi cari di TV itu. Awak hati-hati bulan puasa. Buka HP itu hati-hati ya. Wah, HP itu sarang masuk. Jadi awak
Yang ketiga, puasanya orang khawasul khawas, menahan makan dan minum, menahan diri tidak berdosa, tetap ingat Allah 24 jam. Puasa para wali hebat. Jangan awak menjadi puasa anak-anak. Kalau nak kata capai dia nanti hati dia nanti ketinggi puasa wali kalau di tangga awak tak makan, tak minum, mata di puasa, telinga di puasa, ya, mulut di puasa, hati kita dipuasakan, ibu ya, kaki tangan dipuasakan. Jangan berbuat dosa selama bulan puasa itu. Amoy Ustaz, ya, amoy sebenarnya puasa bertahan dari jari jemaah kemudian dan menguncang segala macam beda. Oh, dari sahur sampai berbuku, sudah buku, sudah buku ya, abu kau je menguncang saya sebelum payah solat tarawih Ustaz. Dan apa itu? Aku tak ada tu puasa ada istri dari tu kan. Jemaah rahimahullah. Siap. Dan kedua apa ibu? Enak mengawal di bulan besok kiam. Barang malam bawa kiam bapak ibu setiap malam. Dan sebelum malam pertama bapak. Kadang-kadang boleh bapak kiam no hanya sebelum malam pertama, sebelum malam kedua tak kemal, sebelum malam ketiga dah tahu dah tadi pulau tadi mari punya apa sebelum malam pertama panuh saja, sebelum malam kedua sebelum malam ketiga tak mampu itu dah nampak di seluruh itu sudah tak mampu cuma itu yang terjadi bapak ibu. Lagi yang tidak bawa nanti kecilkan di Nabi yang Ramadan tentunya. Ini dalam hadis Nabi dikatakan apa kata Nabi? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan siang hari dia puasa dengan benar, malam hari dia solat, mulai solat maghrib, ya solat maghrib berjamaah, solat isya berjamaah, solat tarawih berjamaah, solat witir berjamaah, dia baca Quran, dia berzikir, dia berdoa dekat diri dengan Allah SWT, di waktu sahur dia istighfar kepada Allah SWT. Akhir Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan semua dosa-dosa dan kesalahannya. Selesai Ramadan kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Itu kalau sebagai kuat. Jadi kalau melarikan diri dari pasaji bulan puasa, tak dapat ampunan Allah, tak dapat kesucian Ramadan. Bapak dan Ibu yang bahaya. Jadi Ramadan itu bukan ditandai dengan salat, dengan nanti salat apa, salat hari raya. Tak. Ramadan itu siang tekun berpuasa, malam hari taat beribadah. Begitu baik. Diisi di mana apa? 24 jam itu yang banyak. Dah boleh bapak ibu waktu bagi diri itu untuk bapak ibu sudah dulu selama Ramadan itu. Puasa sudah Ramadan atas hari itu bapak ibu yang banyak. Kemana sudah Ramadan itu ya? Nah jadi Ramadan itu disiapkan oleh Allah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bulan mendekat diri kepada Allah SWT, dan bulan untuk mensucikan kita supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Di Bapak dan Ibu yang berkata, tidak tanggung-tanggung. Inilah kata Nabi, yutahhiruna aniturubi wal ma'asi. Bapak dan Ibu yang bahagia. Kemudian tentu kita Bapak Ibu perlu persiapkan diri kita menghadapi Ramadan yang buang raya. Pertama sekali Bapak Ibu itu yang sampaikan kaji siang tadi. Ibu bapak, semua hutang puasa kita selesaikan ini terakhir bulan Syawal ini. Selesaikan dulu bapak, baru berhak kita masukkan bab Ramadan. Tak selesai hutang dan cuba-cuba masuk Ramadan. Hutang lama diselesaikan, hutang baru
Iko kada utang lamo sama di pinggang, utang baru setinggi tangan. Itu kacau juga. Utang lamo dah selesai, utang baru. Beda lagi. Amat tiba utang itu, ya. Tak boleh boleh. Selesaikan semua utang puasa. Dan kedua jemaah Allah mengaku enak ilmui ibadah Ramadan itu. Mulai waktu ilmui Bapak Ibu mana rukun puasa, ma yang sunat puasa, ma yang membatalkan puasa, sianan wajib puasa, sianan mulia nak puasa. Untuk wajib kita itu namanya mengilmui. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin nak puasa atau gini kok, ada lo kalau maunya manusia itu. Ibu ya, ibu ke masuk tidak? Masuk tidak? Masuk kelompok kanan. Beku ada orang yang mulia nak masuk kelompok kiri. Ibu ya, awal Ustaz rencana untuk ini dah satu masuk kelompok kiri. Ibu ya, ada kelompok kanan tadi siapa? Pertama orang Islam balik berakal suci. Ibu ya, suci dari air. Bapak Ibu yang banyak, boleh mungkin, boleh siap. Di jemaah Allah. Kemudian siapa yang mulia dan kosong pertama kafir. Di keluarga yang berniat tidak kosong tukar KTP mulai berdasarkan kau. Nama baru agama Kristen Protestan. Mana kosong pak? Ada yang tidak ada agama Kristen. Mulia pak? Hanya nampak gaduhnya. Biar ada makan sehari dulu agama Kristen Protestan daripada depan. Tak boleh menang. Yang kedua, nak mulia dan khusus siapa? Anak-anak. Ya boleh. Siapa? Anak-anak boleh tidak puasa. Cuma ibu wajib mendidik anak berpuasa. Jadi, kena anak boleh tak khusus. Nak bantu itu yang boleh orang. Kalau belum khusus hanya rumah tu. Orang pergi jangan masak-masak. Puasa semuanya. Tu anak-anak tu patuh ibu dia. Patuh saja bu. Jangan bekerja. Makan. Itu dah mendidik di rumah. Sekecil apapun anak di rumah tu, aku kurang paling gede pada ini tu aku sore. Tu mendidik orang ibu yang banyak supaya kita terjaga-jaga, kadang terbawa-bawa, lagai, taruh tidak. Apa ibu rajin beribadah? Kau kan dari ketik dia rajin beribadah. Kau tak ada payah orang ibu yang banyak. Lah, itu jangan lupa. Kemudian siapa mulia dan khusus orang yang tidak berakal, orang gila. Asal orang sakit, orang gila, orang yang tiap mabuk. Jadi Bapak Ibu yang banyak itu orang yang boleh tidak puasa. Silakan. Ajar Allah. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang banyak orang-orang yang boleh tidak puasa, orang-orang yang boleh puasa, maka kita Bapak Ibu yang banyak akan tanam menghadapi Bapak Ibu yang banyak. Lalu kita berbicara, nampak ni buat apa-apa nak puasa itu, mungkin apa tu masih anak-anak. Ibu nak berbicara, atau mungkin apa tu gilo, mana puasa pak? Ini sarang gilo, makan. Dah boleh gendut pak, santai pak. Maroko sehari semua yang dapat tabur pak, dapat tu pak. Ini sarang gilo, makan. Ibu ya, atau nampak ibu di rumah, budaya ibu, Maroko rumah tu. Jadi tabu-tabu ada. Jadi bukan kata-katanya udah ibu tu mungkin masih ada anak walaupun banyak pengen. Ya, bahkan anak-anak boleh bersuruh kuliah atau mungkin sedang stres, sedang gilo, sedang tengget mungkin ya boleh tak bersuruh. Aku bapak dan ibu yang banyak. Jadi jemaah Allah, mudah-mudahan Allah SWT akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan iman dan Islam, ketakwaan kepada ibu yang banyak. Sehingga di tahun ini puasa kita lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanya kepada ibu yang banyak, apa persiapan itu? Fa'fu wasfahu. Sebelum masuk Ramadan itu bersihkan dosa kita dengan orang lain. Ibu ya, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan siapa saja ibu yang banyak. Agar siapa dosa dan kesalahan kita manusia berhak dan kita memasuki gerbang bulan suci Ramadan Bapak Ibu yang banyak. Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman salat sikodo KPK Kamang. Ibu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.